Abdul Qadir. Nama itu gak boleh, pakai syekh itu gak boleh, wong syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepingin dia jadi orang hebat saja, maka ditambahi syekh. Jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah, tapi khutbah di gereja. Kan enten tadi wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dhalalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malah. Kok masukkan orang Islam. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Apalagi masih Indonesia, datangi semuanya. Duh, apa enggak haram itu Gus? Sing muni haram ki goblok. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho, mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi, ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi mukmin yang tidak simpang siur, menjadi mukmin yang tidak larut dalam perdebatan palsu, ya, menjadi mukmin yang tidak serampangan. Kalau ingin model aswaja KW, kita bisa mencermati beberapa kelompok yang ada. Nah, ini ada dua hamba Allah, satu Gus Nur, satunya Habib Syekh. Jadi Gus Nur dan Habib Syekh ini saling kritik. Artinya jeruk makan jeruk ini. Saling kritik berkaitan dengan ceramah Gus Nur di gereja gitu. Gus Nur ini udah lama peristiwanya ini, ya. Tapi kalau kita cermati di dalam tubuh mereka ini, kegoncangan demi kegoncangan terjadi. Ya. Gus Nur bukan Gus Nur yang satunya lagi. Ini Gus Nuril, ya. Biasa kalau Gus Nuril dulu itu sukanya jadi pemburu hantu kalau nggak salah itu. Dia sering tampil di TV dulu menjadi seorang pemburu hantu. Alah, namanya itu lelucon, ya. Lelucon. Kemudian yang satunya itu adalah Habib Syekh, biasanya lebih sering tampil dengan solawat-solawatnya lewat konser-konsernya itu. Syekh Abdul Qadir nih. Ini saling buka aib, ya, saling tendang, saling giring, ya. Kayak sepak bola itu. Yang menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan ahlul bid'ah itu memang akan saling cakar di dalam permasalahan-permasalahan internal mereka,
karena rebutan lahan itu ya, rebutan lahan. Itu kalau kita perhatikan. Yang satunya menjual agama di gereja dengan mengangkat sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas itu bukan dengan cara menggadaikan akidah di gereja. Banyak cara yang lain-lainnya. Bukan kemudian datang ke gereja, ikut meramaikan suasana gereja. Enggak ada istilahnya orang berdakwah di gereja itu kemudian bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak ada itu ceritanya. Justru yang banyak itu orang Islam jadi makhluk gereja itu yang banyak gitu. Jadi bukan kemudian orang Islam mampu mengangkat, menarik orang-orang yang ada di gereja. Akhirnya muncul penilaian di tengah-tengah umat bahwa kegiatan-kegiatan gereja ini itu sama halnya dengan Islam. Yang tidak mungkin berani disampaikan oleh seorang Gus Nuril itu di gereja misalnya, sebagaimana Nabi menyampaikan kalimat tauhid, menerangkan tentang Yesus, nggak akan berani dia. Itu fakta kebohongan orang-orang yang ceramah di gereja. Jadi orang-orang Islam yang ceramah di gereja itu kebohongannya di situ. Tidak akan berani kemudian dia itu menjelaskan siapa Yesus itu. Sebagaimana Nabi menerangkan kepada mereka, sungguh kalian kafir misalnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Nah itu. Berani nggak kira-kira Gus Nur mengatakan, sungguh telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Tidak akan ada yang berani. Jadi omong kosong Gus Nuril ini luar biasa. Karena memang di gereja itu tebel, pulang bisa tebel, pulangnya itu kantong itu bisa tebel. Itu jadi kritik Habib Syekh tadi itu terhadap Gus Nuril itu sudah benar, membenarkan agama, mengakui agama sebagai sebuah kebenaran, kemudian menjadikan agama sebagai lahan dakwah langsung di tempatnya, bukan dengan cara membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus, bukan kemudian membenarkan kitab mereka, tetapi bagaimana supaya mereka menjadi Islam. Itu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Gus Nuril kalau alasannya itu. Tetapi dia itu menggunakan hadis anfa'uhum linnas adalah yaitu mencari manfaat juga dari orang-orang di sana. Dibalik hasilnya itu dibalik menarik keuntungan dari kelompok manusia yang bukan agama. Seolah-olah Islam itu sangat miskin sekali, cukup dengan uang sudah bisa berubah ucapan-ucapannya. Ini yang sering terjadi. Akidah kita dijual untuk kepentingan diri kita sendiri dengan mengorbankan agama. Ini Gus Nuril nih. Kemudian juga kalau kita lihat dari Syekh bin Abdul Qadir ini, Segaf kalau tidak salah ya, banyak menayangkan seperti konser salawat sebagai bentuk pendekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat itu dididik untuk hanya bersalawat saja dalam pengertian yang salah malah. Dengan yaitu tadi rame-rame. Mungkin kalau Rasulullah masih hidup sekarang ini akan marah kepada orang-orang sekarang ini. Karena ternyata Islam itu hanya jadi seni belaka. Islam itu sebatas budaya belaka. Bukan Islam sebagaimana yang pernah dipertontonkan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Mereka yang tauhidnya luar biasa gitu.
kita tahu semangatnya para sahabat di dalam beragama. Kalau memang salawat menjadi inti dari sebuah perbuatan agama Islam ketika itu, dan menjadi sentral dari pusat telaah agama Islam, sudah pasti para sahabat itu akan lebih hebat lagi dari kalian gitu. Ternyata yang direbut oleh sahabat itu bukan salawatnya. Jadi sahabat Nabi ini belum pernah kemudian buat konser salawat di lapangan, mengumpulkan seluruh penduduk Madinah dan Mekah untuk mengadakan konser salawat kepada Rasulullah. Itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, oleh sahabatnya. Tidak pernah Rasulullah membuat konser itu. Tidak pernah pula sahabat Nabi membuat konser. Jadi apa tujuannya gitu? Ini makin tidak jelas kita. Sehingga umat Islam bukan mengenal ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Umat Islam yang disebut agama itu adalah konser. Akhirnya seperti itu tanggapannya. Kalau sudah masuk konser, bisa masuk surga. Ini fatal. Yang seharusnya dakwah itu mencerahkan, membuat orang mengerti agama, bukan membuat orang makin bodoh agama gitu. Sehingga hanya mengenal agama itu sebagaimana agama yang ditampilkan oleh dua saudara ini, dua saudara kembar yang saling berselisih paham nih. Jadi di sini sholawat. Jadi kalau memang sholawat itu merupakan inti dari sebuah kebesaran agama, sudah pasti para sahabat itu akan terdepan menjadikan sholawat sebagai lambang kekuatan Islam ketika itu. Bukan jihad. Tapi kalau kita lihat melindungi Islam ini terpaksa jihad yang digunakan sebagai dasar dakwah di dalam perjuangan para sahabat. Nah, itu kalau kita ingin memahami ya tentang salawat. Jadi apa yang dilakukan oleh Gus Nuril ini berceramah di gereja dengan alasan dakwah di mana-mana bisa saja terjadi adalah tidak masuk akal. Karena apa? Itu pun kalau disebut bermanfaat, sudah nabimu dulu yang ceramah di dalam gereja gitu. Kalau memang itu sebuah kebenaran, sudah pasti nabimu akan memberikan contoh kepada Anda yang seperti itu. Sudah pasti para sahabat nabimu akan seperti itu. Apakah sahabat Nabi itu lebih pandai Anda gitu? Jadi janganlah kemudian semua digunakan sebagai pembenaran untuk melegalkan kesalahan dan dosa Anda. Itu Gus Nuril. Para mujahid dakwah di zaman Nabi, tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu, belum pernah kemudian mereka ini berdakwah di gereja, menyampaikan dakwah di gereja, mengajak orang-orang gereja ini masuk Islam ketika itu. Nggak ada itu dilakukan oleh Muslim ketika itu. Karena mereka tahu itu larangan. Larangan dari fi'liyah Nabi, karena Nabi tidak pernah seperti itu, karena para sahabat tidak pernah seperti itu. Namanya itu fi'liyah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah pasti tahu, jangankan itu, ketika ada utusan sahabat yang diutus ke sebuah daerah Nasrani ya, begitu diperlihatkan wanita-wanita cantik, sahabat Nabi ini kemudian murtad. Yang kelak istrinya itu menjadi seorang istri Nabi. Dia dicerai oleh suaminya, namanya Ummu Habibah. Masih ingat kan Ummu Habibah? Itu suaminya murtadin gitu. Jadi suaminya dia adalah seorang murtadin yang tertarik, terpesona dengan wanita Nasrani, kemudian masuk Kristen dan murtad gitu ya ketika itu. Itu di zaman Nabi. Jadi melihat dari peristiwa ini,
maka kita umat Islam harus lebih cerdas lagi di dalam memahami manhaj dakwah agar tidak terperosok ke dalam manhaj dakwah yang salah gitu. Yang dikelola, dilegalkan oleh orang-orang semacam Gus Nuril itu tadi. Demikian juga umat ini bukan dibawa berjoget dengan konser-konser selawat. Ini bermacam-macam, ada yang mengatakan dalam rangka cinta kepada Nabi itu adalah cinta buta, tai kucing rasa coklat. Masa disamakan dengan cinta kepada manusia biasa gitu kan. Lucunya sampai membabi buta, sampai mabuk, sampai berputar-putar itu. Ada yang begitu lagi. Nah ini apa? Sampai berkonser. Bermacam-macam konser dilakukan dengan harapan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak lah. Tidak akan ada pahala yang sampai kepada umat yang berbuat amal seperti itu kecuali jika memang amalan-amalan itu sudah pernah dilaksanakan oleh Nabi. Apalagi menyangkut salawat. Kalau sudah menyangkut salawat itu berbicara ubudiyah, cinta kepada Nabi itu adalah ibadah, bukan seperti cinta kepada sesama. Tingkat ubudiyahnya tinggi gitu. Nah, kalau kita kemudian cinta kepada Nabi sebagaimana cinta kita kepada orang biasa, itu salah. Cinta berlebihan sehingga hilang nilai kesakralan agama, itu bukan cinta namanya. Tetapi termasuk gulu fis solihin, yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dan itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi dua makhluk, Syekh bin Abdul Qadir dan kemudian yaitu kalau masalah nama Syekh ya, tidak ada larangan mau dipakai nama Syekh, mau dipakai nama Ustadz gitu ya. Misalnya sejak lahir dinamakan Ustadz nggak jadi masalah. Sejak lahir mau dinamakan ulama nggak jadi masalah, nggak ada yang menghalangi kok. Siapa yang menghalangi? Wong itu nama biasa, tidak ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Boleh-boleh saja kalau ini saya dukung nih kalau masalah nama. Yang tidak boleh kalau menggunakan nama Allah gitu. Itu ya, kalau ada Abdullah Ar-Rahman saja nggak boleh gitu. Tapi kalau cuma menggunakan misalnya menggunakan nama Habib di Madura itu teman saya namanya Habib. Namanya Habib. Dipanggil setiap hari Habib, tapi bukan Habib gitu. Saya pikir itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Karenanya di dalam hal ini berkaitan dengan Gus Nuril dan Habib Syekh ini, Habib Syekh menjelaskan kesalahan Gus Nuril. Nah, Gus Nuril berusaha membela diri dengan cara-caranya sambil maki-maki Habib Syekh. Aduh, luar biasa. Pertengkaran yang luar biasa ini. Dua sama tokoh-tokoh NU saling tendang. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.